Iya, kita bahas AEW hari ini sih match-nya overall sih All In kemarin tuh oke punya ya. Jadi ada beberapa match yang saya suka, saya pribadi suka gitu ya, baik dari segi eksekusi, dari segi storyline dan lain sebagainya gitu ya. Tapi overall All In ini kesalahannya, bukan kesalahannya, lebih ke kekurangannya tuh satu, dan itu selalu sama di semua match. Bukan, bukan soal kurang penonton, bukan. Nggak, saya nggak mau komen soal kurang penonton, itu udah beda urusan lagi lah. Lagi pula tidak mempengaruhi keseluruhan acaranya kok. Apa sih yang menurut saya kurang gitu ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk balik lagi review gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas All In ya. Hari ini ya nggak usah kaleng-kaleng lah pembahasannya karena emang cukup banyak. Dan ya langsung aja kita masuk ke pembahasannya All In hari ini ya. All In London 2024. Kita masuk ke pertandingan, saya nonton full meskipun dicicil ya. Kalau nonton si pre-show sampai ke setengah pay-per-view itu saya nonton di pagi hari setelah beres All In ya, karena saya baru bangun. Karena mulai jam 12 guys, saya kan nggak sempat nonton ya gitu. Saya nonton jam 6 pagi, itu berarti kelar jam berapa, 10 lah ya, jam 10. Terus baru sempet lanjutin sisanya tadi siang ya, 2 jam ya, lumayan lah. Overall 6 jam yang cukup memuaskan kalau kata saya, karena jujur aja AEW itu nggak semua pay-per-view-nya tuh worth untuk ditonton dari awal sampai akhir. Jujur aja nih. Kenapa? Karena ya memang match-nya bagus-bagus gitu, tapi kita tidak perlu nonton dari awal sampai akhir banget. Jadi kayak ya udahlah, yang ini bisa nonton nanti lagi gitu. Yang ini bisa nonton sekarang gitu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau buat All ini nih, buat saya sih hampir semuanya itu layak ditonton. Jadi ya kesimpulan buat saya sih dari awal sampai akhir ya tonton aja lah sampai beres. Toh worth gitu loh. Buat saya sih worth banget ya. Mungkin yang nggak perlu yang bukan perlu ya, mungkin yang bisa di skip itu cuma pre-show-nya aja. Si Zero Hour itu boleh di skip. Sisanya ya silakan teman-teman tonton dari awal sampai akhir. Itu worth sih buat saya. Seenggaknya buat saya pribadi itu worth. Cuman kalau balik lagi sih ke teman-teman gitu ya, apakah menurut teman-teman harus ditonton dari awal sampai akhir? Karena saya sih tidak merasakan pertandingan-pertandingannya harus ditonton dari awal sampai akhir gitu loh. Dan kita masuk aja ke reviewnya ya. Yang pertama itu ada 16 man tag team match. Gila, saya nggak ngerti. Maksudnya nggak ngertinya itu lebih ke ini apa yang mau di showcase, apa yang mau diliatin sama masing-masing pegulatnya. Jadi di sini timnya Tommy Billington, Kip Sabian, Rocky Romero, Kyle Fletcher, Leo Rush, Action Andretti, dan Top Flight ngalahin Jay Lethal, Satnam Singh, Anthony Ogogo, Arya Daivari, Private Party, dan Dark Order. Nah itu banyak kan, saking banyaknya itu berarti masing-masing tim ada 8 pak. Dan jujur nggak cukup gitu loh untuk nge-showcasein wrestlernya, cuma memang gimana ya, terlalu banyak wrestler showcase-nya susah, tapi kalau terlalu sedikit ya tanggung juga gitu loh. Jadi bingung juga ya, emang serba salah sih posisinya, tapi ya udahlah, saya juga nggak bisa nyalahin AEW kayak ngapain sih bikin kayak beginian, enggak gitu, enggak sampai ke sana, cuman emang kayak serba salah juga sih match ini diadain gitu loh. Ada salah, nggak ada juga salah. Cuman emang jujur saya dari peserta-peserta yang ada ini saya juga bingung ya mau komen apa gitu. Cuman saya tuh agak kasihan sama Dark Order ya. Semenjak ditinggal Brody Lee ya, karena beliau meninggal ya, jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini stable nggak ada namanya lagi gitu, nggak ada artinya lagi, kayak ya udahlah yang penting jalan aja gitu. Kurang tributnya gitu. Lagi pula sih kalau mau mending dibubarinnya sekalian, jadi gak usah ada lagi Dark Order gitu. Tapi kalau reuninya sih nggak apa-apa ya, mau ada reuni Dark Order silahkan aja. Oke, yang kedua itu ada Willow Nightingale dan Tomohiro Ishii, itu ngalahin Chris Statlander dan Stokely Hathaway. Matchnya oke, nggak bisa dibilang jelek juga, cuman memang jujur ya gimana ya, chemistry-nya nggak ada. Susah juga gitu loh, kayak kita mau menilai dari mana gitu kalau chemistry tiap wrestler itu nggak masuk, apalagi Ishii sih. Tapi ya namanya juga wrestler panggilan ya kalau Ishii, jadi kayak
ya mumpung di AEW pakai aja lah gitu. Nanti juga kalau dia udah balik lagi ke Jepang, gak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Toh umur ya, faktor umur juga gitu. Dan yang ketiga untuk match pre-show-nya itu atau zero hour-nya itu ada 10 man tag team match, ada The Von Erich, Marshall dan Ross, Sammy Guevara, Katsuyori Shibata dan Dustin Rhodes ngalahin Undisputed Kingdom. Itu ada Mike Taven sama Matt Taven sama Mike Bennett ya. Ketukar mulu saya. Sama Cage of Agony. Ada Toa Liona, Bishop Kaun dan Brian Cage. Ya ini sih nggak terlalu spesial ya. Karena juga bingung sih Undisputed Kingdom nih sekarang malah jadi useless stable gitu. Karena sebenarnya awalnya bagus ya. Cuman emang dari awal saya tuh masuknya Undisputed Kingdom tuh kayak menimbulkan pertanyaan gitu. Ini bukan soal Adam Cole-nya balas dendam sama NJF atau gimana ya. Toh sebenarnya dengan manggil Roderick Strong sama anggota The Kingdom yang dulu ya, yang zaman di Ring of Honor itu udah bagus. Tapi kenapa harus nyempil Wardlow? Udah gitu aja. Sebenarnya kenapa harus nyempil Wardlow? Karena nggak guna gitu loh. Karena kan fungsi awalnya itu kan pengen balas dendam sama MJF ya. Sementara Wardlow itu udah balas dendam sama MJF itu udah sampai MJF itu jadi samsak hidup gitu ya. Kalau kata saya sih misalkan ini kejadian di WWE mati karir tuh MJF beneran. Tapi kan karena kejadian di AEW gitu ya, dan toh MJF fan favorite gitu, jadi pasti kepake lagi gitu. Cuman ini kenapa harus ada Wardlow gitu, jadi kayak nggak ada nilainya, dan sekarang nggak kemana-mana juga stable-nya kan. Jadi bingung gitu loh, untuk apa ada Undisputed Kingdom. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama di main show alias pay-per-view-nya. Itu ada PAC dan Blackpool Combat Club yang diwakili oleh Claudio Castagnoli dan Wheeler Yuta itu ngalahin Patriarchy, ya Christian Cage, Killswitch sama Nick Wayne. Terus Bang Bang Gang ada Juice Robinson dan Austin Colt dan Colton Gunn. Terus sama House of Black itu ada Malakai Black, Brody King sama Buddy Matthews. Iya ini match oke. Fun to watch sih. Meskipun saya agak bingung juga, jadi kayak penempatan PAC di match itu kayak lebih karena dia orang Inggris aja gitu. Tapi overall kalau matchnya sih seru-seru aja ditonton, dan matchnya overall dari eksekusi sampai lain sebagainya itu menarik semua. Terus Mariah May ngalahin Toni Storm dan dia menjadi Women's World Champion yang baru. Congratulations Mariah May. Ya sebelumnya juga tadi saya lupa nyebutin congratulations buat PAC sama Blackpool Combat Club ya. Jadi champion yang baru. Kalau itu trios yang tadi, yang kalau Mariah May itu Women's World Champion. Iya, sebenarnya sih ini sudah expected dan saya emang ngarepin Mariah May menang. Cuman emang waktu eksekusi awalnya yang Mariah May berkhianat ke Toni Storm itu kelamaan sih buat eksekusi ke all in-nya. Jadi kayak kurang bumbunya tuh kayak kurang masuk gitu loh. Pengennya sih kalau perlu waktu udah itu langsung keluarin tuh si Mina Shirakawa itu kan, karena ya dia juga punya peran penting loh di storyline itu. Makanya buat saya sih harusnya Mina tuh langsung dimunculin aja, tapi ya lama jadi ya udahlah, kayak bingung juga gitu. Oh ya, saya ketinggalan info satu tadi harusnya tuh sebelum masuk ke main show itu ada Jamie Hayter return ngerecokin Saraya ya, karena Saraya ngerecokin all in ya. Ini show gak boleh lanjut kalau saya nggak main gitu lah kasarnya. Datanglah Jamie Hayter dan ya dia ngeberantas semua yang ada di situ. Dan fun fact, ada Rio guys di situ. Rio yang mana? Itu saya sempat bikin berita soal dia. Waktu itu kan Camille tuh kan debut di AEW. Tapi katanya WWE itu udah nge-seal Delta Brady sama Rio katanya. Nah, itu Rio tuh sebenarnya ada di All In kemarin, guys. Saya lupa screenshot, tapi kalau teman-teman mau cari waktu di pre-show-nya, nanti saya coba saya coba cariin. Nanti muncul aja lah screenshot-nya gitu ya. Nah, si Rio itu yang rambutnya warna ungu. Nah, itu tuh yang perempuan ya. Nah, itu dia. Oke, saya lah kok ada Rio, Pak, gitu. Apakah Rio beneran di kontrak WWE atau gimana gitu ya? Ini masih menimbulkan pertanyaan, tapi ya who knows sih. Nanti kita tunggu aja update-nya ya. Mudah-mudahan ada kejelasan.
Nah, terus tadi udah ya Mariah May, terus Hook ngalahin Chris Jericho, ya udahlah, skip. Jujur aja ini bosenin, lebih ke bosenin karena Jericho sih sebenarnya, karena ya udahlah apa Jericho mau harap apa sih sama Jericho gitu ya, udah tua juga gitu. Jadi kayak dia nggak masuk ke pace terbaiknya gitu ya, nggak masuk ke, ya udah lewat lah masanya gitu, jadi kayak mau harap apa gitu. Terus Young Bucks retain ngalahin FTR sama The Acclaim untuk tag team championship. Oke, ini match oke. Cuma ada beberapa eksekusi yang kerasa buru-buru gitu ya, kalau misalkan teman-teman perhatiin detailnya gitu ya. Jadi kayak ngeluarin movesetnya kadang ada yang terlalu cepet, ada yang terlalu lambat gitu, jadi kayak kurang pas gitu ya. Tapi overall sih matchnya masih bisa ditonton. Cuman saya emang nggak terlalu nyaman aja waktu itu nontonnya. Terus Casino Gauntlet, Christian Cage menang dan nanti dia bisa menantang AEW World Champion ya di pay-per-view yang mana ya, saya nggak tahu, atau mungkin di acara yang mana saya nggak tahu ya. Yang jelas nanti Christian Cage lawan si World Champion. World Champion siapa nanti kan masih dibahas ini si reviewnya. Yang menarik di sini ada dua, yaitu yang pertama Nigel McGuinness, dia in-ring return ya lebih tepatnya. Oh sebenarnya saya nggak kaget juga, emang nunggu timing aja ini, karena apa? Si Nigel McGuinness ini memang dia ngasih syarat ke AEW dia bisa return gitu ya. Tapi emang kalau dia siap aja, nggak diburu-buru juga gitu. Karena di WWE dia emang udah zero chance lah buat dia return, buat tanding itu dia udah zero chance, makanya dia cuma jadi komentator mentok gitu ya. Makanya waktu dia masuk AEW jadi komentator ya, emang dia pengen ngincer bisa tanding lagi gitu, meskipun kapasitasnya sudah terbatas itu. Dan makanya waktu match itu ada sequencing sama Okada itu, jujur aja saya kurang nyaman gitu. Tapi kurang nyamannya saya ngerti karena udah lama nggak tanding juga kan Nigel McGuinness, jadi kayak pace dia sebagai pegulat tuh kayak kurang kerasa aja. Tapi overall masih bisa dinikmati lah sebenarnya penampilan Nigel McGuinness. Dan satu yang sudah expected dari dari zaman baru lah ya, dari beberapa bulan yang lalu, Ricochet dia resmi debut ya. Biasa aja sih. Nggak bisa dibilang bagus, nggak bisa dibilang jelek gitu loh. Tapi biasa aja, kayak ya udahlah, yang penting ketonton. Oke, congrats Christian Cage ya, dan dia nanti bakal nantang AEW World Champion di acara yang akan datang. Nggak tahu kapan tapi. Will Ospreay, International Champion yang baru, ngalahin MJF. Ini match sebenarnya biasa aja, masih lebih bagus yang Dynamite itu yang sampai sejam kurang dikit. Tapi yang nggak diduga itu ada iklan Assassin's Creed, coy. Beneran, nggak ketebak itu ada iklan Assassin's Creed. Gila kata saya. Keren juga ini AEW bisa masukin gitu ya, iklan Assassin's Creed. Toh emang si Will Ospreay itu kan fansnya Assassin's Creed ya, jadi kayak ya wajar aja sih kalau misalkan kesempil itu gitu. Tapi dia sambil ngiklan gitu loh posisinya, ini keren banget. AEW sering-sering lah kayak gini ya. Saya seneng gitu kalau misalkan ada franchise yang rame gitu terus sambil ngiklan gitu ya, jadi kayak masing-masing dapat benefit juga gitu. AEW punya benefit, Assassin's Creed juga punya benefit gitu ya. Meskipun Assassin's Creed Shadow banyak dihujat ya, saya juga termasuk yang menghujat sebenarnya, tapi ini keren karena apa? Produk placementnya tepat gitu loh, dan enak dilihat gitu loh. Makanya kalau produk placementnya tepat sasaran, enak dilihat tuh enak jadinya, nontonnya juga nyaman gitu. Tapi kan kalau enggak kan jadi gak nyaman juga ya Pak ya. Terus Mercedes Moné retain, ya udahlah, saya jujur nggak terlalu betah juga nontonnya, kayak gak ada chemistry Pak, dua-duanya jelek gitu. Oke, terus Chick Perry lawan Darby Allin, dia retain untuk TNT Championship di matchnya di coffin match ya, jadi masukin ya casket match lah kalau di WWE ya. Oke, bagus, ini match bagus, fun to watch, senang juga gitu ngelihatnya ya, karena si baik Jack Perry maupun Darby sama-sama ngasih penampilan terbaik. Dan jujur Jack Perry yang sekarang jauh lebih bagus daripada zaman si Jungle Boy itu, aduh gak banget deh.
Dan tidak lupa Sting return ya. Sting return ke AEW setelah terakhir itu di Revolution ya, karena dia pensiun. Dia ngebantu Darby Allin. Terus yang terakhir, Bryan Danielson, dia menjadi AEW World Champion yang baru setelah mengalahkan Swerve Strickland. Jujur ini match sama-sama sial sih. Mau menang mau kalah Swerve sial gitu udah. Karena apa? Kalau menang, Swerve tuh kayak ngebunuh momentumnya Bryan Danielson, tapi kalau Swerve kalah, dia yang mati gitu. Jadi kayak aduh, ini menang kalah tuh kayak ya maju kena mundur kena lah istilahnya. Si Swerve itu. Oh ya, aduh kasihan sih saya sama Swerve sekarang. Saya sih mengharapnya Swerve tetap dapat main event spot ya. Karena jujur beberapa World Champion AEW itu setelah dia lepas World Championnya ya udah nggak kemana-mana. Mungkin Moxley yang masih dapat chance yang bagus-bagus ya. Sisanya kayak kurang aja gitu. Hangman kurang, Jericho kurang. Enggak deh Jericho malah makanin spot orang. Nah tapi tadi yang kata saya overall dari semua match ini sebenarnya banyak yang fun to watch. Tapi kekurangannya itu selalu satu gitu. Yang tadi saya sudah mention waktu Casino Gauntlet. Ada eksekusi yang terlalu terburu-buru, tapi ada juga eksekusi yang begitu lambat gitu. Jadi kayak timingnya nggak pas. Tapi overall, saya bisa bilang All In London tahun ini jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Karena persiapan lebih matang. Terus juga dari segi staging dan lain sebagainya, lebih proper aja. Karena waktu tahun lalu, meskipun penonton jauh lebih banyak daripada tahun ini, tapi persiapan kurang banget, itu kelihatan. Dan yang sekarang tuh persiapan jauh lebih bagus dan ya kita menantikan sih untuk show-show berikutnya karena yang paling dekat aja lah tahun depan Grand Slam Australia itu langsung kan skala besar, lanjut Wrestle Dynasty juga kan skala besar, dan itu juga katanya ada banyak kritik ya soal All In ini, salah satunya kayak nggak ada Videotron. Dalam artian Videotronnya nggak nyampe ke semua gitu, jadi cuman beberapa site doang katanya. Saya nggak tahu kan karena saya nanti ini silakan klarifikasi aja gitu. Sama katanya di matchnya Jericho itu banyak yang off, dalam artian penontonnya itu pada kabur lah, pada ke WC, pada makan, pada apa gitu. Jadi cuma sedikit yang nonton matchnya Jericho. Jadi cuma sekian persennya gitu, sekitar 60-70%an lah. Cuman ya yang kedua itu nggak akan jadi masalah. Cuman yang pertama ini kayaknya nanti menarik buat dibahas, tapi kayaknya nggak akan saya bahas juga. Jadi kalau misalkan ada yang bikin videonya sih, saya senang banget gitu. Ya silakan teman-teman kalau ada mau komen soal reviewnya seperti apa, atau misalkan teman-teman mau diskusi, silakan tuh saya jadi kolom komen. Jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.